Halo Rebahaners dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup membuat jantung berdebar-debar, bagaimana tidak? Film ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang tidak sengaja mengusik pria tua dengan kepribadian unik yang bisa membunuh orang kapan saja. Film berjudul Akembai yang dirilis tahun 2022 dengan sutradara kelahiran Iran bernama Babak Anvari ini sukses menjadi film dengan genre thriller paling membagongkan yang pernah ada. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Video diawali dengan dua orang pemuda yang sedang menyatroni rumah orang kaya. Mereka membuat grafiti yang bertuliskan I Came By pada dinding rumah itu. Setelah selesai, mereka pun keluar dan mengganti pakaiannya. Nama mereka adalah Toby dan Jay. Ini dia orangnya. Mereka berpencar di sana. Saat pemilik rumah datang dan sedang pemanasan, ia dikejutkan dengan tulisan yang ada di dinding rumahnya. Keesokan harinya terlihat Jay yang sedang menjadi kuli di kediaman seorang hakim senior yang membuatnya gatal ingin menyatroni rumah hakim itu juga. Jay mengambil foto dari seri modem wifi yang dipakai di rumah itu dan mengirimkannya kepada Toby. Namun tiba-tiba pemilik rumah melihatnya. Jay mengatakan ia ingin ke toilet namun tidak tahu arahnya kemana. Dengan basa-basi Jay berkata hakim itu mirip sekali dengan ayahnya. Sepulangnya di rumah, Jay menceritakan kepada pacarnya jika ia tadi bekerja di rumah seorang hakim bernama Hector Black. Pacarnya mengenal nama hakim itu dan meminta Jay menanyakan pada hakim Black untuk mengecek proposal disertasinya. Di sini pacarnya mengabarkan pada Jay jika ia akan segera menjadi ayah. Jay pun bertemu dengan Toby di sebuah kafe. Toby ingin memulai rencana untuk mereka masuk ke dalam rumah hakim Black, namun Jay mengatakan ia tidak bisa melakukan hal itu lagi karena pacarnya sedang hamil dan ia akan segera menjadi ayah. Ia tidak mau jika dirinya masuk bui lagi karena anaknya akan membutuhkannya. Jay mengatakan Toby bisa tetap melakukan itu namun dia tidak ingin terlibat. Scene beralih pada seorang wanita yang sepertinya seorang psikiater sedang berbincang dengan pasiennya bernama Faisal. Faisal mengatakan ia tertarik di bidang komputer namun orang tuanya memasukkannya ke fakultas kedokteran. Ia tidak bisa menolaknya karena ibunya bekerja keras untuk menghidupi dia dan adiknya. Wanita itu mengatakan begitulah kami orang tua. Imbalannya adalah melihat anak-anak bahagia. Terlihat Toby sedang melihat liputan yang membahas tentang Aikembai. Rupanya psikiater itu adalah ibunya. Hubungan Toby dan ibunya kurang baik. Ibunya menyuruh Toby membereskan dapur yang berantakan, namun Toby mengatakan ia akan membereskannya pulang nanti. Ternyata Toby memulai aksinya masuk ke dalam rumah Hakim Black. Ia memindahkan foto dan akan menulis grafiti di tembok itu. Namun Toby dikejutkan dengan suara yang berasal dari ruang bawah tanah. Ia mengikuti sumber suara itu. Saat itu Hakim Black melihat sinyal CCTV rumahnya hilang dan mengatakan pada teman polisinya ia akan pulang memeriksanya. Sementara itu di rumah, rupanya suara itu hanya berasal dari kipas angin tua. Saat itu Toby melihat koleksi foto Hakim Black. Selanjutnya Toby yang masih penasaran menggeser sebuah lemari yang sedikit mencurigakan. Namun tiba-tiba Toby kaget setengah mati setelah melihat dari lubang pintu yang ia temukan. Ketika itu Hakim Black telah sampai di rumahnya. Saat Hakim Black merasa ada sesuatu yang mencurigakan, ia mendengar suara pintu yang tertutup dan segera memeriksanya. Beruntung saat itu Toby sempat bersembunyi dari hakim itu. Toby mendatangi Jay dan menceritakan jika ia memasuki rumah hakim itu. Namun alih-alih mendengarkan apa yang ingin Toby sampaikan, Jay malah seakan-akan tidak mau ikut campur dengan apa yang akan dilakukan oleh Toby. Toby yang merasa kesal menelpon polisi agar dapat menyelidiki rumah hakim Hector Black dengan tuduhan penculikan. Namun dua polisi yang pagi-pagi mendatangi rumah hakim Black hanya melihat-lihat sebentar lalu mereka pergi lagi.
Toby yang dibuat semakin kesal gundah gulana karena sikap dua polisi itu yang tidak sesuai harapannya kembali ke rumah dan memikirkan cara menyelesaikan permasalahan itu. Namun di rumah Toby hanya mendengarkan omelan ibunya karena Toby tidak mau membereskan dapur yang berantakan karena ulahnya. Sudah sangat sering Toby dan ibunya bertengkar karena mereka tidak saling pengertian aslinya. Toby lalu mengatakan ibunya tidak tahu apa yang ia perjuangkan, lalu Toby pergi meninggalkan ibunya yang tidak tahu mau berkata apa. Saat Hakim Black keluar rumah dengan mobilnya, Toby kembali masuk ke rumah itu yang ternyata isi di dalam ruangan adalah seorang pria yang sudah lama disekap. Seolah menjebak Toby, Hakim Black kembali ke rumahnya saat itu juga yang mana itu membuat Toby harus mengembalikan si pria malang ke dalam ruangan. Hakim Black membuka ruangan dan memarahi pria itu karena mengompol. Saat itu dengan marahnya Toby hendak menghantam kepala Hakim Black, namun sayangnya aksi heroik Toby gagal karena menginjak kencing pria itu lalu ia terpleset. Selanjutnya Hakim Black membakar semua barang bukti termasuk jasad Toby yang sudah menjadi abu, ia buang ke dalam toilet lalu menyiramnya. Ibu Toby yang merasa bersalah karena pertengkarannya dengan Toby melaporkan hilangnya Toby kepada polisi yang dalam kasus ini akan ditangani oleh seorang detektif bernama Ella. Detektif menanyakan beberapa pertanyaan karena Toby sudah menghilang selama 3 hari dan mereka akan memasukkannya ke dalam kasus orang hilang. Is his father? Dead. And when was the last time you saw him? Right. Well, J yang penasaran lalu mendatangi rumah Hakim Black. Ia mengambil surat dari kotak pos yang ada di sana, namun tiba-tiba polisi mendatanginya yang ternyata Hakim Black sudah mengawasinya dari dalam rumah. J yang dibawa ke kantor polisi mengaku jika barang haram itu adalah miliknya. Namun ia meminta maaf itu karena anaknya sebentar lagi akan lahir, jadi si J bekerja tanpa henti dan kurang tidur. Ia memakai barang haram itu hanya agar dia bisa tidur lalu polisi membebaskannya. Saat itu Jay masuk ke rumah Toby dan mengejutkan ibunya. Ibu Toby menyangka Toby yang pulang ke rumah, namun ternyata hanya Jay yang sedang mencari petunjuk dari hilangnya Toby. Jay mengatakan Toby mempunyai tempat rahasia dan Jay pun menunjukkannya kepada ibu Toby jika ada surat di dalamnya. what is this? Why has he got this? Keesokan harinya ibu Toby membawa surat itu yang mana di sana tertulis jelas alamat rumah Hakim Black yang pernah mendapat laporan penculikan beberapa waktu yang lalu. Ibu Toby mencari tahu tentang Hakim Black, begitu juga dengan detektif Ella. Ia meyakini jika laporan penyekapan dari pemuda anonim waktu itu adalah dari Toby dan sekarang Toby menghilang. Detektif Ella mendatangi rumah Hakim Black dan memeriksa semua ruangan tidak terkecuali ruang bawah tanahnya. Detektif Ella menemukan ruang penyekapan itu, namun sayangnya pria yang disekap waktu itu sudah tidak ada lagi di sana. Detektif mengatakan lubang pintu itu hanya untuk melihat dari luar ke dalam, namun tiba-tiba Hector Black berkata, "Cuma itu saja, padahal kau terlihat cerdas." Tersinggung dengan perkataannya, Detektif Ella membawa Hakim Black ke kantor polisi. Namun sesaat di kantor polisi, Hakim Black dibebaskan karena memang temannya adalah kepala polisi di kota itu. Kecewa dengan semua yang terjadi, ibu Toby mulai mengawasi gerak-gerik Hakim Black seorang diri. Setelah berenang, Hakim Black dipijat dengan seorang pria yang ternyata pria itu adalah kaum tulang lunak yang membuat Hakim Black mengundang pria itu untuk ke rumahnya. What time do you finish? Sesampainya di rumah, Hakim Black menawarkan minuman kepada pria itu, lalu ia bercerita jika dulu ada seorang pria imigran juga asal India bernama Raffi yang diundang oleh ayahnya untuk datang ke rumah sebagai asisten rumah tangga. Lama-kelamaan ayahnya mengundang Raffi ke kamarnya dan mengusir ibu Hakim Black untuk tidur di luar. Tidak butuh waktu berhari-hari, Hakim Black melihat sang ibu bunuh diri dengan pergelangan tangan yang teriris. Terlihat amarah bergejolak dalam diri Hakim Black karena tidak pernah menyangka jika ia dan ibunya akan tergantikan oleh seorang pria.
Pria di sampingnya mulai merasa tidak nyaman dengan cerita yang seolah-olah menyudutkan kaum tulang lunak. Pria itu meminta izin untuk ke kamar mandi yang mana saat ia masuk ke dalam sana, tubuhnya hilang kendali hingga hampir tak sadarkan diri. Saat itu Hakim Blake memapahnya untuk duduk di kursi. Pria itu bertanya apa yang selanjutnya terjadi dengan Raffi. Saat Hakim Blake mengatakan ia telah membunuhnya, tiba-tiba pria itu sudah lompat melalui jendela. Hakim Blake yang hendak mengejar pria itu terhenti karena melihat mobil ibu Toby yang selalu mengawasinya. Ibu Toby memberitahu Jay tentang apa yang terjadi. Namun ia mengatakan pria itu tidak mau lapor polisi karena dia adalah seorang imigran yang sedang mencari suaka. Scene beralih saat Omid keluar dari tempat kerjanya, tiba-tiba Hakim Blake menemuinya lagi. Jika Omid tidak ikut bersamanya, maka ia berjanji Omid tidak akan pernah bisa pulang ke tempat asalnya. Dengan sangat terpaksa, Omid mengikutinya yang ternyata Hakim Blake ingin tahu dengan siapa Omid berinteraksi. Saat itu Hakim Blake mengetahui jika orang yang selalu mengawasinya adalah ibu Toby, pria yang telah ia bunuh. Ibu Toby pergi ke rumah Jay dan melihat anak Jay yang sudah dianggapnya sebagai cucunya sendiri. Saat itu ibu Toby mengajak Jay keluar dan mengatakan jika ia sudah tahu perbuatan Toby dan Jay yang sering membobol rumah-rumah orang kaya. Ia meminta Jay untuk membantunya masuk ke dalam rumah Hakim Blake, namun Jay menolaknya dengan alasan jika ia tertangkap maka orang kulit hitam sepertinya akan dipenjara dengan waktu yang sangat lama. Ibu Toby pun nekat memasuki rumah Hakim Blake seorang diri yang mana saat ia sudah di dalam ternyata Hakim Blake memang sengaja menjebaknya untuk masuk ke dalam rumah itu. Saat itu terlihat Hakim Blake hendak mencacah tubuh Omid yang sudah tidak bernyawa lagi agar muat di dalam tungku perapian. Ibu Toby bertanya di mana Toby berada, lalu dengan santainya Hakim Blake menjawab jika Abu Toby sudah dibuangnya ke dalam toilet. Scene beralih pada Jay yang mendatangi kediaman Toby karena sudah 1 minggu tidak ada kabar dari ibunya. Lalu Jay pun pergi ke rumah Hakim Blake dan mendapati jika rumah itu sudah tidak ditempati lagi. Jay yang mencari tahu di mana alamat terbaru Hakim Blake mendapat informasi dari pacarnya jika Hakim Blake akan menghadiri acara reuni sekolahnya hari ini. Please be careful. Okay? Setelah selesai dari acara itu, Jay yang melihat Hakim Blake langsung mengikutinya sampai ke rumah barunya dan menyerang Hakim Blake saat sedang tidur. Film pun diakhiri dengan tertangkapnya Hakim Hector Blake dengan bukti seorang pria di tempat penyekapan. Tamat.